ayo tak ceritani asal usul lamongan iki aja nandi supaya ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Queen Akila Naila Syaraf. Hari ini saya akan membawakan sebuah cerita dari Lamongan yang berjudul Banjir Laras Liris Dewi Anansari dan Dewi Anandwangi. Pada zaman dahulu kala di Jawa Timur ada seorang adipati yang gagah dan berwibawa yang bernama Raden Panji Puspakusuma yang memimpin Kadipaten Lamongan. Raden Panji Puspakusuma memiliki dua putra kembar yang sangat rupawan yang bernama Panji Laras dan Panji Liris. Mereka dididik dengan penuh disiplin sehingga mereka menjadi anak yang kuat, cerdas, dan rupawan. Hingga pada suatu ketika Panji Laras dan Panji Liris ingin memperdalam ilmu mereka di luar Kadipaten. Romo, izinkan saya untuk pergi keluar Kadipaten. Baiklah, saya akan mengizinkan kalian untuk pergi keluar Kadipaten. Panji Laras dan Panji Liris pun pergi ke arah selatan Lamongan. Hingga sampailah ke Kadipaten Kediri yang dipimpin oleh Ki Ageng Wirasubah. Ternyata kedatangan mereka diketahui oleh dua putri cantik yang merupakan anak kesayangan Ki Ageng Wirasubah yang bernama Dewi Anansari dan Dewi Anandwangi. Wah, lihat itu Dinda, mereka sangat rupawan ya. Iya Yunda, mereka sangat rupawan. Yuk kita ajak kenalan. Mereka pun mengajak Panji Laras dan Panji Liris berteman. Dan pada suatu ketika Dewi Anansari dan Dewi Anandwangi melamun dan berkidung. Yen engkawang ana lintang jah bagus, aku ngenteni tekanmu. Malang neko ing angkasa kang mas, sentakoke pawartamu. Menyadari kedua putrinya telah tertarik kepada Panji Laras dan Panji Liris, Ki Ageng Wirasubah pun melamar kedua putrinya dengan Panji Laras dan Panji Liris. Menanggapi dengan lamaran Ki Ageng Wirasubah, Raden Panji Puspakusuma pun mengajukan dua syarat yang harus dipenuhi oleh Dewi Anansari dan Dewi Anandwangi. Wah, bagaimana ini? Baiklah, Dewi Anansari dan Dewi Anandwangi boleh melamar kedua putraku. Asalkan mereka harus membawakan candi dan kipas yang terbuat dari selo cendana. Dewi Anansari dan Dewi Anandwangi pun menyetujui dua syarat tersebut. Pada suatu ketika, Dewi Anansari dan Dewi Anandwangi pergi ke Lamongan. Namun, di tengah-tengah perjalanan ada banjir yang sangat besar sehingga Dewi Anansari dan Dewi Anandwangi pun terjebak di sana. Wah, bagaimana ini, Indah? Iya, Yunda, di sini sedang ada banjir. Yuk kita angkat kain kita. Baik, Yunda. Namun, Panji Laras dan Panji Liris terkejut dengan apa yang mereka lihat. Mereka melihat Dewi Anansari dan Dewi Anandwangi mengangkat kain mereka dan melihat bulu kaki yang sangat lebat.
Akhirnya, Panji Laras dan Panji Liris pun membatalkan pernikahan mereka. Pertikaian pun terjadi. Singkat cerita, Dewi Anansari, Dewi Adanwangi, Panji Laras, dan Panji Liris pun tewas. Mendengar kedua putrinya telah tewas, Ki Ageng Wonosobo pun turun ke medan perang. Dan akhirnya, Raden Panji Puspakusuma, Ki Ageng Wirangsobo pun juga tewas. Dewi Anansari dan Dewi Adanwangi diabadikan sebagai nama jalan, yakni Jalan Anansari dan Jalan Adanwangi. Begitu juga Panji Laras dan Panji Liris diabadikan sebagai nama jalan Laras Liris. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita tersebut adalah yang pertama, kita tidak boleh memilih-milih teman. Yang kedua, kita harus berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, kita harus membela tanah kelahiran kita, yakni bangsa Indonesia. Salam Pustaka Indonesia. Salam Pustaka Indonesia.